Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Biar makin semangat, tepuk tangannya lebih semangat lagi. Mantap. Masih di tema kita pagi hari ini, kita sama-sama belajar. Dengan kita semangat, mudah-mudahan ilmunya cepat nempel. Apa sih temanya? Masih membahas tema cara ngelunasin hutang puasa sebelum Ramadan tiba. Alhamdulillah. Jamaah. Apakah dengan membayar hutang puasa atau mungkin harus dilakukan tadi seperti kata guru-guru kita berturut-turut boleh katanya. Terus dicicil boleh, apakah sesuai dengan kemampuan boleh. Tapi kita pengen penjelasan secara ayat itu seperti apa sih. Kadang kan kalau orang kita dalilnya mana, dalilnya mana. Ah, kita panggil guru kita Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadil Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi jikalau dia tidak mampu, barang siapa yang tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, itulah hukum-hukum Allah dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini berkaitan tentang zihar, tentang orang-orang yang bersumpah tidak mau menyentuh lagi istrinya, tentang hukum yang lain, bukan berbicara tentang hukum puasa Ramadan. Maka yang mesti berturut-turut itu adalah ketika membayar denda. Maka disebut mutatabi'in, denda apa? Denda kafarah atas sumpahnya, atas ziharnya terhadap istrinya, atas dia menziharkan istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya. Ya, artinya dia tidak mau sentuh lagi istrinya, tapi dia kembali lagi kepada istrinya. Maka denda yang seperti ini, hukuman yang seperti ini, 2 bulan berturut-turut berpuasa tidak putus. Akan tetapi kalau puasa Ramadan beda cerita. Puasa Ramadan boleh berturut-turut, boleh juga nyaur. Nyaur tuh apa ya? Nyaur tuh nyicil ya Bu ya? Nyicil. Boleh misalnya bersamaan dengan hari-hari yang fadilahnya besar. Seperti tadi dijelaskan pada hari Arafah besar pahalanya. Sehari sebelum hari Arafah besar juga pahalanya. Kemudian boleh di hari-hari yang kita mau tentukan. Karena yang namanya hutang ya hutang. Gak usah pakai lagi. Misalnya katanya Ustadz makruh puasa di hari Jumat. Pernah dengar itu Bu? Makruh puasa di hari ini, maka ternyata tidak ada kalau urusan hutang ya tetap hutang. Yang wajib mengalahkan yang makruh. Maka ketika seseorang berhutang puasa lalu dia mau nyicil hutang puasanya, maka silahkan dicicil. Ada orang berhutang puasa, dia mau berturut-turut bayar hutang puasanya, maka itu juga bagus. Kenapa? Kenapa engkau berturut-turut bayar hutang puasa? Saya khawatir kalau saya tunda-tunda lagi, saya tidak ada umur lagi untuk bayar hutang puasa gitu. Kalau misalnya dia mau nyicil, dia bilang, oh janganlah saya tidak kuat kalau setiap hari langsung berturut-turut. Saya pengennya hari ini supaya dapat double juga. Seperti yang dijelaskan tadi guru kita Habib Utsman, maka boleh juga. Maka ketika ada orang punya hutang puasa, ingat mau dicicil ataupun mau langsung berturut-turut, yang pasti mesti dia hafal berapa jumlah hutang puasanya.
Yang banyak kasus terjadi adalah sudahlah hutangnya banyak, tidak dicatat pula berapa. Akhirnya lewat. Ini kemarin 3 apa 2 ya? 2 aja deh. Subhanallah. Nyari yang lebih sedikit. Nyari yang lebih sedikit. Mestinya kalau ragu-ragu nyari yang lebih banyak supaya lebih aman. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut bicara masalah tentang mau bayar cicil, mau bayar langsung berturut-turut. Yang penting dibayar. Tuh 2, 3. Dibayar. Mantap ibu-ibu. Oke sekarang kita lanjut lagi ya. Kita kasih kesempatan lagi buat tanya jawab sama guru-guru kita. Mewakili jamaah yang di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke boleh yang mau nanya silakan angkat tangannya. Sekarang dari sebelah kiri dulu ini. Nah, yang tadi ini buat ibu jamaah yang tadi ini. Wis, mantap. Kita perkenalkan dirinya dulu ya. Apa sih Bu? Ya Allah ada aja ya. Nyangkut lagi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Mumun. Ibu Mumun, Ibu Mumun, Ibu Miun Miun. Dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Hidayah. Kampung Cibitung, Desa Cibitung, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Paten Bogor. Bogor. Tepuk tangan dong Ibu Miun Miun. Silakan Ibu pertanyaan Ibu Mumun. Apakah benar kita tidak boleh membayar hutang puasa pada hari Jumat ya Oh Ustadz? gitu. Tadi ada Memang dibahas kenapa tuh. Ustadz? Terima kasih banyak Ibu Mumun. Tepuk tangan buat Ibu Mumun. Bukan pertanggungjawaban, Apa tadi? bertanggung jawab. Iya. Izin Habib dan Ustaz. Kalau Akhiran pertanggungjawaban, doang. Beda akhiran doang. ini tapi beda arti loh. Iya. Kalau pertanggungjawaban berarti dia lagi. Semuanya dengarkan. Mohon izin satu hal buat kita. Yang namanya puasa hari Jumat itu makruh. Karena hari Jumat hari raya. Hari lebarannya kita dalam sepekan. Maka dimakruhkan mempuasakan berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Kalau mempuasakan hari Jumat harus ada temennya. Baik sebelum maupun sesudah. 1, 2, 3. Baik sebelum maupun sesudah. Centil ya. Jadi Senin Kamis atau Jumat Sabtu. Tapi bagaimana dengan utang puasa Ramadan? Ulama berpendapat yang dimaksud tidak boleh mempuasakan Jumat sendiri itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib utang itu. Maka dinukilkan, disampaikan bahwa terkhusus puasa Ramadan meskipun Jumat bayar karena itu adalah hutang. Karena tidak ada jaminan masih hidup di hari Sabtu. Kalau puasa sunnah mungkin tidak ada masalah karena bukan hutang. Tapi kalau puasa Ramadan itu adalah merupakan hutang maka harus dibayar. Meskipun itu Jumat lebih baik dapat makruh daripada dapat haram. Berarti maksudnya? Sekali lagi, hukum berpuasa di hari Jumat hukumnya makruh karena itu adalah hari raya. Sekali lagi, karena hari raya. Maka diharuskan hari raya kita makan-makan. Kita makan-makan hari raya. Jangan berpuasa di hari Jumat. Harusnya kita bahagia makan-makan. Sholat Iya. Jumat. Iya jangan lupa hari Jumat sholat Hari Jumat. Jumat. Jangan makan-makan doang. Karena ada Jumat berkah kan. Siapa yang memberi makan 60 orang di hari Jumat di pagi hari, hajatnya akan dipenuhi. Amin. Nah itu hebat. Bahkan seluruh amal ibadah dilipat gandakan sampai 70. Maka ada baiknya menjamu tamu di hari Jumat juga bagus. Kenapa? 70 kali lipat pahalanya. Nah dari sini kita membahas bahwa sebenarnya janganlah puasa di hari Jumat. Karena itu hari raya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan utang puasa, orang puasa Ramadan hari Sabtu, aku masih ada utang puasa, masih bisa gak ke puasa hari Jumat ini Ustaz? Oh. Puasalah karena itu wajib. Oh gitu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ibu makasih banyak Ibu Mun pertanyaannya. Kita lanjut lagi yang mau bertanya silakan angkat tangannya yo. Dari sebelah sini. Nah ini dulu nih yo boleh silakan. Kita urutinnya tengahnya nih sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati Nupus dari Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, Kampung Cibitung, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Oke, tepuk tangan buat Mbak Pus. Mbak Pus ya, Nupus ya. Mbak Pus. Mau tanya ke Habib Usman. Oh iya boleh. Mbak Nufus. Nufus itu pupus, Len? Bukan. Nufus. Nufus. Pertanyaannya adalah, apakah boleh ketika kita melaksanakan puasa Muharram tetapi kita masih memiliki utang puasa wajib? Oh, ngelakuin puasa sunnah tapi puasa wajibnya masih utang gitu Iya, intinya ya. betul. Apa di bulan Muharram itu. Itu aja pertanyaannya Mbak Nufus. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muharram, Bagus. kita sering dengar. Iya. Ada puasa yang dijelaskan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Kalau aku dipanjangkan umurku Heeh. tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Muharram. Muharram. Maaf, Bib, saya boleh duduk? Oh, Ya, iya, kamu tahu sih ya. lupa. Iya, iya. Silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama dengan sahabatnya, ada mereka golongan orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa mereka? Mereka orang Yahudi. Puasa apa mereka? Maka mereka dikatakan bahwasanya mereka puasa dengan kemenangannya Musa. Ya kan, dengan kemenangan Musa. Dan juga mereka berpuasa dengan apa? Allah selamatkan Abraham atau Ibrahim dan lain sebagainya. Maka apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Aku lebih berhak daripada mereka. Maka buat membedakan dengan mereka, mereka tanggal 10, kita tanggal 9-10. Kalau nggak bisa 9-10, 10-11. Asra dan Asyar. Kita sering dengarkan Asura, betul gak? Betul gak? Kalau 9 bahasa Arabnya apaan? Tasu'ah. Puasa Tasu'ah atau puasa Asyura? Dua-duanya. Maka kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya nih, waduh ternyata masih punya utang Ramadan. Besok ternyata tanggal 9 bulan Muharram. Maka niatnya diperbolehkan. Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samagadin an qada'i fardi syahri Ramadana fi syahri Muharram. Niatin. Apaan tuh tadi? Asyura atau Tasu'ah? Kalau Tasu'ah fi yaumi misalkan yaumil Isnin, kebetulan hari Senin kan? Fi yaumil Islam fi syahril Muharram lillahi taala. Jadi niatnya tuh banyak tuh. Dapat puasa Seninnya, dapat puasa tanggal 9-nya, dapat puasa qadha Ramadannya. Jadi sempurna. Diperbolehkan nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Atau misalkan nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku niat puasa besok hari di bulan Muharram. Jatuh pada hari Senin, tanggal 9 Muharram. Karena Allah Subhanahu wa taala disertai dengan qadha Ramadan lillahi taala. Atau juga boleh, ya Allah aku niat berpuasa qadha Ramadan esok hari di hari Senin tanggal 9 Muharram karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat semuanya. Dapat semuanya. Masya Allah, itu diperbolehkan dalam syariat. Jadi kalau misalkan seandainya ada yang bertanya, oh kok enak banget menggabungkan semuanya. Diperbolehkan dalam syariat, ulama membolehkan. Gak jadi masalah, Islam itu indah. Makanya setiap hari nonton Islam itu indah. Sehingga hidup kita akan damai dan indah. Kalau misalkan terbiasa nonton Islam itu indah, berarti kita ada yang dikatakan bahwasanya duduk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari waktu fajar sampai waktu suruk. Dan ini adalah ibadah yang dikatakan mendapat pahala umroh. Amin ya rabbal. Kita nonton Islam itu indah, nontonnya khusyuk karena Allah. Pas masuk iklannya berzikir, itu dapat pahala umroh insya Allah. Oleh karena itu, berharap kepada Allah, ya Allah perkumpulan kita, keberkahan Islam itu indah, perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu indah ada sampai hari kiamat. Amin. Tepuk tangan dong. Islam itu indah sampai hari kiamat masih ada. Pertanyaannya Ustadz Maulananya masih ada enggak ya? Kan udah mau Si hidup kiamat. lah, enak aja. Kan jangan ngerasain kiamat, nauzubillah min zalik. Ya kan anak-anak saya nanti ada namanya Maulana. Oh iya benar-benar. Kita lanjut lagi. Yo, yang mau nanya lagi boleh silakan. Angkat tangannya yo. Yang atas, saya boleh silakan. Ayo Ibu, izin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarah dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kampung Cibitung, Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Mantap. Zara ya. Silakan Ibu. Tanya dong Ustadz. Boleh. Mau tanya pada Ustadz Syam. Ustadz Ya, Syam, Ibu. boleh Ibu. Boleh. Boleh dong. Boleh. Insyaallah. Pertanyaannya Sekarang, Ibu. Mbak Hana. Apakah ketika sedang ada bulan Ramadan dan menjalankan puasa wajib, itu bisa sekalian diniatkan untuk membayar hutang puasa ya Ustadz? Waduh ya Allah, ini orang ini ya mau cari gampang hidupnya kayaknya. Kenapa? Ya. Mungkin itu saja yang iya. saya tanyakan Ustadz. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong. Tapi ini benar, ini mewakili banyak orang Oke. bilang Islam itu agamanya itu enak. Enak. Gampang. Betul. Tapi bukan berarti digampang-gampangin. Masuk Ramadan, Penjelasan diniatkan silakan. sekaligus bayar hutang puasa yang dulu-dulu. Oke baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Baqarah, lanjutan ayat yang tadi. Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dan juga pembeda antara yang benar dan juga yang tidak benar. Maka bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, tapi yang terpenting dalam bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Ada ayat di dalam ayat, ada potongan ayat mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Bulan Ramadan itu bukan untuk menyusahkanmu melainkan untuk memudahkanmu. Mudah apa? Ada orang merasa berat puasa di awal-awal, di tengah-tengah sudah mudah. Ada orang merasakan keberatan di bulan Ramadan tapi ternyata itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sedikit ibadah tapi banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada yang pengen jalan pintas. Ustadz, apakah boleh puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah sebagai ganti juga puasa Ramadanku yang ketinggalan di 1444 Hijriah? Maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh membayarkannya di hari yang lain selain Ramadan. Nanti setelah Ramadan baru bayar hutang puasa. Meskipun hutang puasa itu adalah hutang puasa 5 tahun yang lalu. Lalu adakah yang bisa demikian? Ada. Yang mana itu? Mu'allaf. Misal ada mu'allaf umur 40 tahun baru masuk Islam. Dia puasa Ramadan, saking dia berimannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah yaitu bulan suci Ramadan, ada penyesalan dalam hatinya. Ya Allah, ternyata saya ini selama 39 tahun salah jalan. Baru tahun ini nikmatnya bulan puasa Ramadan ini. Saya pengen itu waktu saya umur 39 tahun, waktu saya belum masuk Islam umur 38, umur 37, mulai dari baliknya saya umur 15 tahun. Saya pengen ganti itu semua. Ya Allah, jadikan puasa Ramadanku tahun ini pengganti daripada dosa-dosa aku dahulu tidak puasa karena waktu itu saya belum masuk Islam. Maka subhanallah ini akan berlipat ganda pahalanya. Kenapa? Ada perasaan ingin menggantikan kesalahan dan dosa-dosanya di masa lalu. Nah ini orang yang
ketika dia baru masuk Islam, ada niat dalam hatinya semoga ini Masya puasa Allah. puasa pertamaku ketika aku masuk Islam Wow. menjadi pengganti daripada puasa-puasa Saya pernah aku dengar sebelum aku masuk dari Islam. Ustadz Maulana, Apa ya kan? itu? Orang buat orang yang baru masuk Islam, semua pahalanya dihitung yang sebelumnya. Oh, amalnya. Dosa-dosanya digugurkan sama Allah. Betul. Jadi kayak ibarat bayi baru lahir tapi udah banyak pahala, enak banget amalnya Baru ya. lahir gak ada dosa tapi banyak pahalanya. Iya, Wih, Masya Allah. Lagi ngobrol begitu, Kenapa? tongkatnya jatuh. Biasa itu terjadi. Ini buat jamaah Islam yang di rumah. Jangan kemana-mana dulu, setelah kita lanjutkan lagi. Kita akan membacakan pertanyaan masuk dari jamaah yang di rumah loh. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.